Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitriani, nomor NIM 06112821260028. Saya mahasiswa semester 1 Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Baiklah, saya akan melakukan praktikum difusi dan osmosis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu difusi dan apa itu osmosis. Difusi adalah perpindahan zat yang berupa gas, padat, atau cair, baik melewati membran maupun tidak melalui membran, dari daerah yang konsentrasinya tinggi atau yang disebut dengan larutan hipertonik, ke daerah yang konsentrasinya rendah atau larutan hipotonik, sehingga konsentrasinya menjadi sama. Sementara osmosis merupakan perpindahan molekul air dari larutan hipotonik encer ke larutan hipertonik atau pekat melalui membran semi permeabel. Baiklah, untuk praktikumnya saya akan melakukannya. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita siapkan terlebih dahulu 3 buah gelas. Lalu kita tuangkan di gelas yang pertama atau yang gelas A dengan air panas, yang gelas kedua atau gelas B dengan air hangat, dan yang ketiga atau yang gelas C yaitu dengan air dingin. Setelah itu kita masukkan tehnya. Lalu kita nyalakan stopwatch. Dan kita tunggu sampai berapa lama tehnya itu larut ke semua airnya. Dapat kita perhatikan atau dapat kita lihat sendiri bahwa di larutan yang di gelas A tehnya lebih cepat larut, di gelas B lumayan cepat, dan gelas C masih dalam proses. Setelah lebih dari 5 menit larutan C-nya sudah berubah menjadi teh. Tetapi tidak sepekat dengan larutan A dan juga tidak sepekat dengan larutan di gelas B. Gelas A dengan waktu 2 menit gelas A dengan waktu 2 menit 40 detik, warnanya sudah kelihatan, sudah larut ke semua airnya. Gelas B dengan waktu 4 menit sudah larut ke semua airnya, dan gelas C di waktu 5 menit 11 detik. Kepekatan pada gelas A lebih pekat dibanding dengan gelas B maupun gelas C. Kita bisa lihat sendiri. Itulah proses difusinya. Untuk praktek selanjutnya yaitu praktek osmosis, kita tuangkan air ke dalam masing-masing gelas. Setelah itu, kita masukkan garam. Di gelas pertama, 1 sendok makan garam. Di gelas kedua, 2 sendok makan garam. Di gelas ketiga atau gelas C, 3 sendok makan garam.
Setelah itu kita aduk masing-masing gelas. Selanjutnya, kita masukkan kentang yang sebelumnya sudah kita hitung beratnya terlebih dahulu. Yang pertama di gelas A, beratnya 20 gram. Kita masukkan. Di gelas yang B, beratnya 30 gram. Di gelas C, beratnya sama dengan gelas A, yaitu 20 gram. Kita masukkan juga. Setelah itu kita hidupkan stopwatch dan kita tunggu selama 30 menit. Kita akan lihat berapa perubahan beratnya pada masing-masing gelas. Setelah 30 menit, lalu kita angkat. Kita taruh di wadah. Setelah itu, kita timbang lagi untuk mengetahui beratnya. Mengapa saat membuat teh salah satu proses difusi? Karena proses penyebaran molekul zat dari konsentrasi tinggi, di mana di sini yaitu teh celup, ke konsentrasi yang lebih rendah, yaitu air, maka membuat warna air menjadi kemerah-merahan. Faktor yang mempengaruhi proses difusi adalah suhu, karena semakin tinggi suhunya, semakin cepat pula kecepatan proses difusinya. Maka sebaliknya juga, semakin rendah suhunya, maka semakin lambat pula kecepatan difusinya. Untuk kesimpulan pada praktik yang kedua, yaitu osmosis pada kentang, terjadi perubahan ukuran atau mengembang pada objek, yaitu di sini kentang, dikarenakan keadaan media yang hipotonis terhadap objek kentang. Terjadi pengurangan ukuran atau menyusut pada objek kentang dikarenakan keadaan media yang hipertonis terhadap objek kentang. Konsentrasi zat larut mempengaruhi massa jenis larutan dan intensitas osmosis.